Oke, pada video ini kita akan membahas tentang format penulisan alamat IP untuk versi 4. Nah, ada beberapa aturan terkait dengan penulisan IP versi 4 ini. Yang pertama adalah bahwa panjang dari IP versi 4 ini adalah 32 bit ya. Kemudian dari 32 bit ini akan dipisah menjadi oktet. Akan dipisah menjadi 4 oktet, dimana satu oktet itu sama dengan 1 byte. Oke, sampai di sini kita akan coba lihat salah satu contoh penulisan alamat IP di versi 4. Salah satu contoh IP versi 4 ini adalah sebagai berikut: 128.137.144. Kalau kita lihat, semua bilangan ini ditulis dalam bilangan desimal, dan masing-masing bilangan desimal dipisahkan dengan tanda titik. Nah, jika kita lihat lebih dalam lagi ya, bahwa 128 ini ketika kita jadikan menjadi bilangan biner, dia akan berubah menjadi 8 bit ya, dimana 8 bit itu sama dengan 1 byte. Oke, sehingga bisa kita simpulkan bahwa penulisan bilangan desimal di dalam IP ini dasarnya atau bentuk dari aslinya ya, bentuk aslinya adalah dalam bentuk bilangan biner seperti yang di bagian atas ini. Ini kalau kita lihat ya, oktet yang pertama ya, oktet yang pertama ini adalah 100000000 ya. Kemudian di sini adalah oktet yang kedua. Oktet yang kedua ini kalau kita konversi ke bilangan desimal jadi 143. Oktet ketiga bila kita konversi ke dalam bilangan desimal menjadi 137. Bila oktet yang keempat ini kita konversi menjadi bilangan desimal, maka menjadi 143. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan ya, bahwa tiap byte itu nanti diidentifikasi dengan bilangan desimal, di mana ringnya ini adalah 0 sampai dengan 255. Kenapa seperti itu? Bilangan desimal ini akan bernilai 255 bila mana di dalam byte ini nilainya adalah 1 semua. Jadi misalnya ya, di bagian ini ya nilainya 111111111 ya, maka nilai desimalnya adalah 255. Jadi oleh sebab itulah kita tidak akan pernah menjumpai penulisan IP yang di tiap segmennya ini misalkan 300, itu tidak akan pernah, karena 300 itu karena ketika ini nilainya 1 semua, itu nilainya tidak mencapai 300 ya, jadi maksimal 255. Nah, saat kita pertama kali belajar IP, dan saya pun dulu juga sama ya, mungkin kalian yang dari SMK saya kira juga sama ya. Jadi awal mulanya ya, IP itu diatur di dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas ya. Ada kelas A, B, C, D, E. Nah, masing-masing kelas ini memiliki jumlah klien yang tidak sama ya. Saya ambil contoh, salah satunya adalah kelas A ya. Di dalam IP kelas A itu nanti tiap-tiap networknya ya, tiap-tiap jaringannya itu akan memiliki 2.24 klien ya, tiap networknya. Jumlah network yang bisa diakomodasi di dalam IP kelas A ini adalah 2.27. Nah, ketika kita bergeser ke kelas B ya, maka jumlah networknya bertambah 2.14, tetapi jumlah kliennya berkurang ya. Jadi kalau yang semula jumlah kliennya besar sekali 2.24, maka di kelas B jumlah kliennya adalah 2.16. Nah, kalau kita turun lagi ya ke kelas C, maka kelas C ini adalah jumlah networknya semakin lebih banyak lagi ya, jumlah network yang bisa ditampung di kelas C. Tetapi jumlah klien pada masing-masing network ini semakin kecil, yakni
2 pangkat 8. Nah, penggunaan pengelasan IP seperti ini pada mulanya berjalan cukup efektif ya, tetapi akhirnya penggunaan alamat classful seperti ini menjadi tidak efektif. Ya, kenapa demikian? Karena Anda bisa bayangkan, misalkan di sebuah kantor ya, kita memiliki klien yang berjumlah 500 ya. Kita memiliki klien yang jumlahnya 500. Nah, jika merujuk pada pola pengalamatan atau pola pengelasan seperti ini, maka saat kita menggunakan kelas C, 500 ini tidak akan cukup karena ini maksimal adalah 250 klien yang bisa dihandle, 256 klien yang bisa dihandle. Maka karena ini tidak cukup, kita menggunakan kelas yang di atasnya, yakni kelas B ya. Tetapi ada masalah di sini ketika kita menggunakan kelas B. Sebenarnya yang kita perlukan tadi adalah hanya sampai 500 klien. Tetapi kelas B yang disediakan di dalam format IP ini adalah sebanyak 2 pangkat 16. Artinya akan ada sangat banyak sekali IP yang terbuang ya di jaringan atau di network yang kita bangun. Oleh karena itu pada perkuliahan ini kita tidak menggunakan konsep kelas full IP address ya. Kita tidak menggunakan konsep pengalamatan IP dengan berdasarkan kelas-kelas seperti ini ya. Tetapi kita akan lebih menggunakan konsep subnet mask ya, dimana kita bisa dengan lebih fleksibel mengatur jumlah klien yang bisa kita tampung dalam jaringan kita.